Yang saya senangi dari tradisi ta'lifatnya Mbak Sahal adalah itu niru persis ketika dulu Imam Syafi'i ngajar. Imam Syafi'i ketika ngajar itu didampingi beberapa murid. Yang jelas tidak mahatali, karena mereka murid-murid yang ingin alim, bukan ingin ijazah. Saya tidak tahu bacanya ijazah apa ijazah, tapi hari ini terbukti dua-duanya dapat ijazah, dia dapat ijazah. Nanti yang berdoa supaya dapat istri cantik, semoga dilawan sama yang cantik itu, alhamdulillah dapat orang itu. Karena sering kalau ada cowok nggak ganteng sama sekali, ngincer cewek yang cantik, nanti sholat hajatnya bisa diuji. Yang cowok ingin dapat itu, yang cewek ya Allah, alhamdulillah ibu. Nanti mandi yang mana? Saya berharap yang mandi yang putri supaya nggak ada yang hasut gitu. Biasanya cowok-cowok itu kalau ada santri elek untuk bojo ayu yang hasut banyak, dan itu nggak bagus dalam tatanan sosial karena nanti hasut banyak. Tapi kalau takdir ya nggak apa-apa lah, sudah takdir. Tapi resikonya biasanya gitu, kalau teori biologis itu benar, kalau yang semangat cowoknya nanti anaknya itu mirip bapaknya, berarti jelek. Itu kalau yang jelek cowok nggak apa-apa, kalau anaknya putri mirip bapaknya itu yang bisa panjang gitu. Tapi sholat hajatnya bisa dipakai lagi ya Allah, meskipun saya jelek minta turunan yang ganteng ya. Semoga itu juga dipakai lagi, jangan dipakai pas dapat saja, setelah itu nggak sholat hajat. Saya teruskan. Tradisi imla, makanya kenangannya Imam Buaiti amla alaina Syafi'i. Kemudian di Mu'in diterangkan misalnya qala Syafi'u fil Buaiti. Jadi kalau periwayat Imam Syafi'i adalah Imam Buaiti, itu disebut qala fil Buaiti. Padahal Buaiti itu nama orang. Karena itu satu-satunya cara ulama setelah beliau-beliau ini ngerti madhabnya Imam Syafi'i. Sebab itu di kitab yang notabene disebut di karangan Imam Syafi'i itu ditulis qala Imamun Syafi'i. Karena sebenarnya Imam Syafi'i itu tidak pernah ngarang kitab. Tidak pernah ngarang kitab, cuma ketika beliau ngaji ada Imam Buaiti, ada Imam Muzani, ada Imam Robi, itu terkenal sekali. Kemudian yang berhasil mentajwid itu namanya Imam Muzani, disebut Mukhtasar Muzani. Saya lama sekali belajar Mukhtasar Muzani karena itu tak anggap kitab yang menjadi indukan mazhab Syafi'i. Kita tahu akhirnya kitab itu disarai oleh Imam Haromen, diberi nama Nihayatul Madhab fi Dirayatul Madhab. Itu luar biasa, satu kitab yang luar biasa karangan Imam Haromen, sekitar 8 jilid. Setelah 8 jilid ini kemudian disabur lagi Imam Ghazali menjadi karangan Basit, Wasit, Wajiz. Karena itu masih berjilid-jilid, terus oleh Imam Rafi'i diringkas menjadi kitab Muharrar. Setelah Muharrar beberapa disabur lagi, diikhtisar lagi, ditambahin, dikurangin, jadilah kitab Minhajul Talibin. Minhajul Talibin terus kemudian direvisi lagi, agak ada yang ditambahi, dikurangi, macam-macam. Jadi Manhajul Tullah oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi dari nama Minhajul Talibin menjadi Manhajul Tullah. Manhajul Tullah karena memaksa terlalu jamek manek, terlalu simpel, sebenarnya baca tidak bisa. Itu ketika itu ngarangnya masih Sugeng, Syekh Zakaria Al-Ansori, akhirnya disarai lagi oleh beliau namanya Fathul Wahab bisa di Manhajul Tullah. Jadi ngarang-ngarang sendiri, ketika melihat respon pasar kok tidak paham disarai sendiri. Dan alhamdulillah setelah disarai juga orang tetap nggak paham. Itu luar biasa. Karena nggak paham itu bisa dua. Kalau kita tidak paham itu bisa begini. Salahnya mu'alifnya pakai bahasa kelas tinggi, makanya kita tidak. Atau orang menyalahkan mu'alifnya, sudah tahu zaman akhir pengarangnya ruwet, maka tidak paham itu bisa dua. Tapi apapun itu, kitab Fathul Wahab itu kitab yang berkahnya luar biasa. Kita mungkin bisa karena ada pertolongan Hasyatul Jamal yang sekarang ulama-ulama mutakhirin era 1200-an. Kemudian Syekh Zakaria Al-Ansori ini juga yang bikin makalah, saya masih ingat betul cerita Mbah Mun. Ini juga dikutip oleh Habib Zain bin Smith di kitab Al-Manhajus Syafi'i. Syaratnya orang alim itu dua. Yang satu ini yang agak berat, harus punya guru alim, terus punya murid alim. Itu ben meriang.
Jadi apa ngaji kok diguru nih, berkon mau cowok ngalim. Apa mulang kok dimuridin, berkon sini mak wong ngalim. Mulane sial-sial guru itu nak di guru alim, di murid. Makanya kenangannya saya Zakaria Ansori itu, kenapa anda sealim itu? Kata beliau, dukit tu bena hajar itu. Saya ini digebek dua batu karena Ibnu Hajar al Asqalani yang arah Fathul Bari itu alim alama. Beliau harus ngaji, mempersiapkan ngaji sama gurunya, sing alim alama, yaitu Ibnu Hajar al Asqalani, Sahih Fathul Bari, Sahih Bukhari itu. Punya murid Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi beliau kalau mau ngaji itu mau ngaji ke gurunya ya belajar karena sering disuruh baca. Karena kenangan dulu itu korok tuh al-Syekh. Mau ngaji, ngajar punya murid anak Ibnu Hajar al-Haytami itu alimnya yang minta ampun. Jadi saya ini orang yang susah, mau ngajar ya susah, mau belajar ya susah. Makanya kata Mbah Mun, kata beliau, Mbah Zubair itu ngalami nasib seperti itu. Mbah Zubair itu setelah mondok Mekah, itu entah bacanya kitab kurang apa, sama Mbah Mun disuruh mondok lagi ke Syekh Fakih Mas Kumamban. Tidak ada saksinya Gus Hamid, itu kan setelah dari Mekah, mau ngawas tentang Kiai Fakih itu setelah dari Mekah. Setelah beliau jadi kiai, punya murid desa, jadi biasa ke sana sudah. Itu kenangannya Pak Desanya Kiai Cikomedi. Mbah Zubair itu saking sayangnya Mbah Sahal. Kalau ngaji Pak Mbah Sahal belum datang, belum dimulai. Tapi sama tidak usah ngambil kesimpulan. Ternyata Mbah Sahal dulu ada disiplin, enggak boleh seperti itu. Mungkin ada ukur, pernah terlambat juga. Itu Mbah Zubair nunggu. Karena beliau kayak merasa rugi. Terus mulang tenanan juga sing ruang orang paham, bahkan yang nunggu yang paham datang. Saya sebenarnya mau pakai mandat itu, tapi ya gak jadi mulang karena yang datang gak paham semua kan. Ya karena seudon itu haram, alhamdulillah saya anggap semuanya paham. Meskipun husnudon itu ya kadang keliru, tapi hebatnya Islam kan gitu, barang keliru lah jadi ibadah. Kadang husnudon kan keliru, saya husnudon semuanya paham, ternyata tidak paham, jadi husnudon yang keliru. Kadang seudon lebih tepat, tapi haram, alhamdulillahnya seudon itu kadang-kadang benar, memang gak paham betul gitu. Ya sudah, sekarang saya bahasakan suul yakin tadi karena supaya gak suudon gitu. Tidak, saya mau cerita, saya sudah meneliti beberapa naskah di kitab Taklibot. Memang Taklibot itu satu keharusan. Misalnya di bab Iqra, disebutkan tolakul mukrah itu tidak sah. Tentu itu tidak ala umumihi, tentu tidak semua ketentuan hukum seperti itu. Maka misalnya tolakul mukrah itu tidak sah. Ini saya beri contoh sedikit. Kenapa harus ada taklek? Karena kitab-kitab qawaid itu tidak nerangkan detail. Ya sudah hanya nerangkan misalnya tolakul mukrah itu layasihu. Kemudian di sini dijelaskan oleh ta'liqatnya Mbah Sahal, fa in dhahara minal mukrahi qarinatu ikhtiyarin minhu litolaki ka'an ukriha ala salasi tolaqatin fatolaqa wahidatan aw ala tolaqin shorihin fakan nama salan waqa'at tolaqu li anna mukhalafatahu tusyiru bi ikhtiyarihi fima atabihi. Nah, terus ini diterangkan qararahu syekhuna summa ra'aytu fil ikna kadzalik falillahi daruhu aliman bil fiqh. Jadi ketika kenangan Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair, ketika menerangkan tolakul mukrah layasih, terus Mbah Zubair menerangkan ini mukrah yang benar-benar mukrah, tapi kalau ada qarina tukhtiyarin minhu, misalnya ukriha ala salasin, dipaksa mentalak 3, kemudian si mukrah milih 1, atau disuruh tolak sorih, tolak tuki misalnya, dia milih kinayah. Karena ada qarina ikhtiyar, yang disuruh 3 memilih 1 ini kan tidak yang dipaksakan, tapi pilihannya si mukrah, maka waqa'at tolak, maka tolaknya. Dan beliau Mbah Sahal menghentikan qararahu syekhuna. Setelah itu beliau menghentikan summa ra'aitu fil ikna kadzalik falillahi daruhu aliman bil fiqh. Jadi artinya beliau meskipun sangat percaya sama Mbah Zubair karena itu gurunya juga al-alim al-alam, beliau secara disiplin akademik tetap merunut kitab yang mudawwan. Singkat cerita beliau nyari itu ada di Iqna. Ternyata apa yang di Iqna itu sama persis dengan yang dikatakan Mbah Zubair. Terus beliau memuji Mbah Zubair dengan kalimat falillahi daruhu aliman bil fiqh. Nah, saya mohon ke anak-anak Mahatali juga semua muridnya Mbah Sahal, tradisi itu harus diteruskan. Saya ngaji bangun itu lama, termasuk sudah sepuh. Saya setiap ketemu beliau masih
masih diminta ngaji, ada yang disuruh baca kitab. Utamanya kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun, sering beliau tanya hadis-hadisnya ini sebenarnya terus golei. Nah termasuk beberapa hadis yang dikutip beliau, saya cari lagi di halamannya di Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. Setelah ketemu saya konfirmasi lagi terus dibenarkan beliau. Itu tradisi-tradisi guru-guru kita. Kalau sekarang enggak, ngajinya enggak hakam, minta ijazah. Kalau saya jadi Gus Nanik enggak mau ijazah, karena saya tidak sebaik Gus Nanik. Jadi kalau mau ijazah kan curiga dulu, pinter dulu, bener dulu, baru ijazah. Tapi alhamdulillah banyak kiai yang husnuzon, semoga ijazah dikasih. Tapi memang tradisi fikih harus seperti Basal ngaji Basikur itu, yang mulai dulu seperti itu. Sehingga kenapa kitab itu butuh catatan? Kata Imam Ghazali, kenapa banyak aliran yang salah? Karena umumatus syar'i itu pasti ada syara'id atau ada catatan-catatan. Saya kata Imam Ghazali, alimahal ulama itu tahu kalau itu ada catatan. Kemudian orang kelompok tertentu hanya ngambil umumnya, dan itu bahaya kata Imam Ghazali. Saya beri contoh misalnya begini, betapa bahayanya terjemahan ini yang saya utarakan. Famastamta'tum bihi min guna, misalnya fa'aduruna ujuro. Ujur itu jamaknya ujur. Berarti perempuan yang telah kamu nikmati, sementing kamu bayar. Itu kan ngeri kalau diterjemah seperti itu. Maka harus diterjemah secara ahli fikih, yaitu dari kalimat wal muhsanatu minan nisa. Perempuan yang sudah kamu nikahi itu wajib nisful mahri bimujarrodil akdi, dan wajib tamamul mahri ba'dal wiqo. Sehingga yang separuh mahar wajib bismil akdi, yang separuh bismil wiqo. Nah, setelah wiqo ini baru famastamta'tum bihi min guna fa'aduruna ujur. Maka di terjemahan UI tak tulis maka berikan maharnya. Kalau pakai kamus maka ujurohuna itu jamaknya apa? Ujur. Maka diterjemah ubah, itu bisa kriminal besar itu kalau maknanya seperti itu. Kita juga sering misalnya dengar cerita, wah kiai itu punya istri 4, punya istri 5, punya istri 10. Di Jawa Timur itu banyak kiai yang nikah sampai 10-20. Itu kalau yang dengar ahli fikih maka mesti tahu bahwa itu pasti murad abatan. Karena nggak mungkin dapatan wahidah orang nikah 10 maupun apa? Pasti perangkatan itu maksimal 4. Meskipun yang pernah dinikahi jumlahnya 10 atau 2. Masyhur kan itu misalnya di Batu Ampar dulu ada kiai namanya Sihar. Itu perempuan yang pernah dinikahi jumlahnya sekian. Itu kita harus mendudukkan fikih. Jangan sampai masyarakat memahami, oh berarti nikah 10 itu boleh. Nah, fikih saya mohon semua anak-anak Mahatali, fikih itu harus mematung itu. Sehingga nanti misalnya catatan itu tidak ada, tetap kita beri catatan. Misalnya ketika Nabi Lut, kaumnya yang homoseks itu minta supaya Nabi Lut melepas tamunya yang gandeng-gandeng untuk dinikmati mereka. Apa kata Nabi Lut zaman itu? Haula ibanati hunna atharu lakum fattaquha wa la tukhzuni fi dhaifi. Kita ini punya putri banyak, perempuan banyak. Itu lebih suci bagi kamu. Itu kalau tidak bisyara'id itu ngeri. Makanya kata mufassir maksudnya Nabi Lut, saya punya stok santri putri banyak, saya punya keluarga putri banyak. Harusnya itu saja yang kamu nikmati. Tentu ba'da nikahin sahihin, setelah nikah yang sahih. Tapi ternyata catatan itu enggak ada. Makanya kata Imam Ghazali, bohong kalau ada orang bisa menafsirkan Quran tanpa fikih. Karena nanti dia akan terjebak umumatul lafzi. Yang umumatul lafzi ini pasti ditakwil atau ditafsiri atau dibicarakan oleh ulama-ulama ahli apa? Misalnya kita ngasih santri ini loh duit 10.000 gue mangan, masa duit langsung dipangan. Tentu santri ini tahu ya dipakai jajan atau dipakai apa baru. Padahal kalau mas ngasih ya, ini duit, gue cash, ini duit. Itu kalau anak kecil diberi duit 100.000 gue tuku es, lebih betul. Kita harus mendudukkan itu dengan ilmu usul fikih, dengan wajah fikih. Bahwa bahasa gampangnya itu ya untuk beli es, tapi bukan berarti harus diberikan. Jangan fikih itu 100.000 untuk beli es. Kalau nggak dibeli es berarti haram. Terus diberikan es semua, yaitu goblok campur geblek. Karena yang ngasih pun nggak ridho kalau tadi beli es sampai berapa? 100.000.
Maka kata Imam Ghazali, umumatus syar'i itu harus ditakwil atau dianalisis dengan fikih, usul fikih, dengan ahwalul ulama. Beliau menyatakan tadi, Nabi Lut mengatakan haula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Tentu maksud beliau adalah putri-putri saya ini halal bagi kalian, dan nikahin apa? Sohihin, bukan langsung. Nah, resiko kitab qawaid fikih kayak al-asbah wa al-adhab karena sebuah kaidah. Maka seringnya seperti itu. Dan di sini ini momen yang harus kita hormati, kreasi bahasa nulis ta'liqat. Jadi misalnya nerangkan tolakul mukrah tidak sah ya tidak sah saja. Padahal ada suratul tolakul mukrah yang sah, yaitu kalau ada korinatuh tiyahin. Jadi ini kontribusi Sahal, semoga kita dapat berkah beliau, dapat berkah Mbak Zubair, guru-gurunya sampai Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh kitab-kitab umum itu tanpa tali. Sehingga apapun hebatnya Imam Nawawi ya kita alih sama imam-imam setelah itu. Masuk Syekh Zakaria siapa? Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori sendiri ya kadang nyun sewu ya dikontrol oleh muridnya Ibnu Hajar Al-Haythami. Sehingga mungkin itu sering cerita kola Syekhuna kata, kola Syekhu Syekhina kata. Dan kadang dua beliau itu beda antara Syekh Zakaria Al-Ansori dan Ibnu Hajar Al-Haythami. Mungkin sebagai muridnya kadang milih gurunya, kadang milih guru-gurunya. Jadi kalau anak kajian misalnya baru nggak enak dengan madhabnya Gus Rosin, bilang saja kola Syekhuna Sa'ad Mahfud. Yang katanya di atas Gus Rosin supaya nggak sulat. Kalau langsung beda Gus Rosin kan suul pakai bahasa hal. Kalau sampai beda bahasa pakai Mbak Zubair. Terus sampai lama-lama pakai Nabi Adam, kalau nggak ada semua yang pakai. Karena memang itu tradisinya mu'en itu kalau sedang tidak cocok dengan Ibnu Hajar Al-Haythami, kola Syekhu Syekhina, kola Syekhu Syekhina. Zakaria apa? Itu tak teliti. Oh ternyata beliau baru gak senang Ibnu Hajar Al-Haythami itu daripada kualat yang mendingan pakai guru-gurunya. Itu ijazah saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni doa dalam